Halo semuanya. Halo. Kurang tuh mau dikorek eta teh masalah. Aduh masih dibahas keneh eta rokok tinggalin Tinggalin di tukang sango goreng. sama goreng yang 20 ribuan 25.000. Tapi enak. Tapi enak sih. enggak bisa aja. Oh, belum makan? Ya biasa aja sih. Oh, udah makan. Lanjut lagi kita ngobrol kali ini. Jangan kemana-mana. Dengerin terus podcast kita yang seru setelah pariwara berikut ini. Teng tereng teng 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 tereng teng teng. Halo semuanya. Kita ngasih space buat iklan. Udah sekarang positive thinking. Apa disebutnya teh? Hah? Manifesting. Ya kan benar manifest. Iya. Manifesting. Iya. Dipisah apa dihijikeun? Dijikan. Dijikan lah jadi kata orang-orang tuh ya apa semacam law of attraction. Manifest dulu aja, cenah siapa tahu nanti bakal kejadian. Cenah. Cenah. Aduh. Manifest and ideology. Sok bayangin, kira-kira kalau podcast ini nanti gede, brand apa yang masuk? Gramedia Pustaka. Pinjol. Minyak Black Mamba, Gramedia- Firdaus Oil. Oh ini Firdaus Oil kemana? Ya pokoknya kita Ya, nyiapin gitu-gitu lah. space aja buat iklan yang mau pasang iklan di sini. Jangan lah. Ayam geprek boleh. Wah, apa pasangin di sini? Hmm? Yang pasang-pasang. Nggak apa-apa. Entah nawe. Kalau mau ngasih udah ngasih Tapi kan aja. ada iklan yang hanya kita sebutin produknya doang. Ada ya kayak radio aja. Cuma harganya mungkin lebih murah. Adlit. Nah, Setiap 5 menit ngomongin iklan. Murah tapi kita ngebahas 3.000 iklan udah per episode. Sedang. Masih capek. Ya udahlah, kita lanjut ngobrol lagi ya daripada nanti mikirin iklan lama banget ya. Iya, Kelar-kelar. kayak gitu, soalnya kayak gitu-gitu apa manifestnya? Iya. Enggak relate aja gue. Nah, makanya karena yang rewet cuma sidu kertas multifungsi. tadi iklannya gitu dah. Gitu. Jadi kalau di iklannya nanti kita harus pintar masukin gitu nyelit-nyelit. Yuk, kenapa kita ngomongin manifesting? Karena ada hubungannya dengan zaman sekarang. Sebelum kita bahas, masih bersama kita di obrolan Tapin. Ngobrol lagi. Manifesting teh. Hah? Maksudnya plesetan ya? Enggak beneran. Money-nya diganti money, duit enggak? Emang manifest. Apa manifesting? Ini orang-orang tuh sekarang menganggap kalau manifesting itu adalah ya ngayal dulu aja gitu. Kayak misalkan, saya pesen Grab nih, yang datang ternyata Alphard. Ya manifest dulu aja, siapa tahu nanti gue punya Alphard gitu. Aminin dulu aja gitu. Manifest penerbangan, manifesting berarti masuk ke list penerbangan. Ya, saya nggak tahu, nggak nyari lebih dalam artinya sih. Cuma orang-orang anak muda sekarang begitu. Oh, istilahnya manifest. Ya, istilahnya manifest. Padahal halu gitu. Ya berharap. Semacam law of Manifesto. attraction. Ya law of attraction-nya lah gitu. Apa? Kayak gitu-gitu ya. Manifesto. Ya manifesto. Kenapa yang makin banyak positivis sekarang nih? Tapi halus lah. Maksudnya kaum negativis seperti orang tuh tetap menjadi rare gitu. Ya harus sih. Sekarang orang bakal makin banyak yang negativis loh. Ternyata positivisme itu Kayaknya masih seksi. Ada yang menggiring juga buat Karena ayo berpikir banyak positif. seminar dan pelatihan-pelatihannya. Iya. Emang masih laku gitu motivator? Ya itu terbukti orang konsepnya masih dipakai orang-orang. Iya sih. Benar juga. Cenah solo living. Iya, tadi mau ngomongin iklan. Ya ini mah masih belum sih. Ini masih Belum opening. masuk, belum masuk. Mundur. Dia tidak slow living, dia rusuh Dia dia. tidak slow living. Nah ini gara-gara nasi goreng jambal pada Nah, tensinya. di Mang siapa tadi nasi goreng? Pak Ahmad. Pak Ahmad. lain Pak. Mang Pokoknya Aham aja. Aha. Kalau Ahmad itu pakai H Ahmad Mang Ahmad Pak Ahmad ada Ahmad. Ya, aman. Ahmad Haji. Haji Ahmad. Haji Ahmad berarti. Siap. Ya udahlah, kita ngobrol lagi. Apa sih anjir? Yo, ngobrol. warga. Wis, Kenapa sih itu biaya haji? Hah? Si nasi goreng tadi. Karena dia slow living. Oke, nasi goreng 25.000 satu. Paling murah. Paling murah 25, paling mahal tadi 39.
Tapi nggak pelit pete tadi aja. Putih sama goreng. Jambalnya juga kriuk. Wah, iya. Gambar keren. Jadi ini kita reviewnya gimana nih? Cek orang mah tadi biasa sih, biasa. Untuk 25.000 segitu pas lah. Nggak terlalu Pinggir enak, jalan nggak terlalu kan? buruk gitu. Dengan pinggir jalan di tengah kota. Pinggir jalan tengah kota Bandung itu cukup lah. Dengan 2 pengamen menyebalkan. Satu Tiga sih. Minang. 2. Pas kita datang tuh ada satu pengamen pergi gitu. Ya nggak apa aja 3. Kota Bandung krisis tukang ngamen. Tapi untung tadi nggak maksa. Ini cowok semua. Ya sih yang makannya kan om-om semua yang gede-gede. Jadi nggak akan maksa juga. Mana lagi ningali awak anjing daripada gitar aing bubuk teu bisa macul ya. Tapi saya tadi berpikir negatif sih. Iya, pengamen rusuh terus orang ningali tabung gas kan nganggur. Oh, anjing orang tegel banget. Anjing. Macam-macam orang Nah, tegel tabung gas. itu konsep manifest ya. Manifest mah ada tabung. Kita bencar aja dulu. Lagi makan nasi goreng, saya tiba-tiba ingat berita-berita di kota Bandung itu gini, pengamen memaksa sampai menarik yang di Braga, terus ada pasangan lagi pacaran digangguin sama preman di kota Bandung, kan orang jadi ingat itu, jadi pengamen dia serem, mau gitar tukangan orang, kurang tuh diberi duit, jadi kan saya lihat senjata ya, soal ada tabung gas, kalau saya dipukul saya ambil, itu apa? Nggak. Manajemen resiko. Bukan manajemen risiko, euy. Ada lihat nih tangan ya, tangan sendiri itu udah perut teh geus sagedena. Kenapa harus perlu tabung gas? Itu karena tangan Anda juga dia udah Orang ngebayangkan pas pakai tabung gasnya ada suaranya ting gitu. Ya kata tukang ngamennya juga salah. Pasti gak dikasih nih mah. Kalau saya nakut-takutin dia di kantor suka tong gitu lah. Bisa dideket ku si Igun. Sok. Dia kumaha? Igun siapa? Kan Gunawan. Ya, nyerah kalau didengar Igun nyerah. Ya karena kan yang setara mau cuman Igun. Kalah dia sama Igun. Igun gede banget. Ngobrol. Oke. 8 menit yang terbuang sia-sia. Kita ngobrolin slow living. Slow living. Saya teh ngelihat slow living teh kan sekarang lagi famous banget di anak muda lah nya, generasi Z dan milenial juga melakukan itu. Nah, sebelum masuk ke slow living itu saya dulu pernah lihat konten-kontennya Raditya Dika dan beberapa influencer itu yang ngebahas tentang minimalism. Oh ya, zaman Dari itu minimalism ya. terus berkembang, orang teh mikir oh berkembang nih jadi slow living, jadi yang hidup santai aja. Terus posisinya adalah banyak yang akhirnya mengibaratkan slow living itu kayaknya cocoknya di Bandung gitu. Jogja, Bandung. Apa slow living teh apa? Hidup santai, Santai, tidak slow, terburu-buru. tidak serush ibu kota. Oh, Nyari ini ya. duitnya, ngopinya. Ininya apa maksudnya kebalikannya New Yorker. Iya, New York ada. Yoker mau kan duit. Ah, iya, benar. Kulit puting dengan duit pasti Karena kan kiblatnya teh Jakarta selalu dengan cepat, segala macam cepat, rusuh, emosional segala macam. Nah, orang-orang sudah mulai kayaknya hidup lebih slow deh gitu. Gak usah terlalu ngejar target deh, gak usah terlalu ambis gitu. Enggak, di Bandung ada yang enggak slow living. Ada, kayaknya ada aja sih, kayaknya. Itu ya di bank-bank kan nggak solid lah. Di Bang. Di perbankan nggak solid. maksudnya Kayaknya slow-slow yang aja. kerja dari pagi sore mah 9 to 5 atau itulah itu mah nggak slow living gitu. Oh, itu maksudnya nggak slow living. Iya, slow living tuh cek urang mah slow living kan nontonnya si Raditya Dika terus siapalah influencer ngomong slow living. Mungkin bisa terjadi ketika duit tabungannya besar. Ya, Oh. Nah, kan urang teh aya contoh gitu. Di mana di X gitu kalau saya aya tweet lah. Jadi ngomongkan bahwa orang boga babaturan ya. Hirup teh nyantai pisan. ya. Isuk-isuk nganterkeun budaknya sekolah, sedang ka imah boga piaraan nguruskeun gitu ya. Terus ini untuk kerja yang beberapa jam balik ngejemput di budak. Pokoknya nyantai pisan lah gitu.
orang kan nanya kan mulai mah sedang pencapaian Ya ngejar apalah ngejar gitu, pengen beli target rumah, beli mobil, naik umroh, naik naon ieu nyantai kieu rumah. Ternyata rahasianya itu adalah dia punya obligasi seharga 20M. Itu mah Nah, artinya setiap bulan kan dia dapat pemasukan kan. Ya. Slow living terjadi. Ya. kalau udah ada passive income gitu, slow livingnya masih memungkinkan. Tapi ya mungkin buat beberapa orang ya. Kamu slow ya. Nah, slow living dan minimalis itu Berbeda. tidak akan muncul No. dari masyarakat miskin Nah, yang rumahnya bedeng, lantai minimalis kemana? geus minimalis. Under minimalis. Mah kepikiran apa konsep minimalis untuk mereka? Minus malis. Dari banyak sih. Tuh, endek fast living kemana? Iya, mereka fast living juga bisa. Ketika orang yang udah di level itu ya, sebawah itu gitu. Yang mana ini slow living? Iya, slow living. Yang nganggur teh mah. Ya. Kurang slow kumaha ini. Agak naik dikit, mancing lah. Kamu pengen setting deposit. Deposit. Tapi rata-rata dia maksudnya influencer anu orang lihat di media sosial ya. Ya. Ketika ngomong ke slow living, kenapa sih ngejar ambis teuing lah nu kali itu gitu. Ya sudah aja hidupnya nyantai, kir dan sebagainya. Mungkin karena dia udah di posisi udah tabungan sobat Iya. gitunya deposit Benar, saya gitu buka pasif income yang terus jalan. Orang-orang Terus yang udahlah hidup sederhana. Tong meuli Starbucks, beli we cek kopi biasa. Heeh, maneh mah udah segala aya duitna gitu misalnya Iya. teh. Duitna aya gitu. Nah, Iya, sedangkan kaum buruh, pekerja yang dari pagi sore can Iya. lembur dan sebagainya kan boga cicilan. Hmm. Can meureun merek kakolotna dan sebagainya main hayang uli. Terus itu teh slow living gitu. Kan hese ada cicilan moal ka ieu gitu. Iya benar. Kan artinya orang ninggalinnya si influencer eta khusus yang memang secara perekonomian sudah terpenuhi Sudah oke. gitu, sudah oke. Dia terbiasa terburu-buru, harus serba cepat. Jadi intinya Slow aja. si slow living itu harus punya pegangan gitu. Ya. Tabungan. Artinya apakah tidak mungkin si orang yang teboga danau tapi slow living? Aya wae sih. Cek Jadi, sama ya. maksud orang termasuk slow living atau cuman pemalas? Gitu. Ya Karena- itu kan jadinya gitu kan ketika dia punya berkecukupan Iya, dan ini. slow living dibilangnya slow living. Oh. Kalau ketika Kalau nggak punya apa-apa, Slow living, slow living dalam malah artian bilangnya malas. Bilangnya pemalas gitu kan. itu Tai anjing kayak labelnya gitu tuh. aja, iya, labelnya aja sih benar. Jadi istilah itu makanya orang kan mempertanyakan dari awal slow living kan naon gitu. Masalah slow living ada orang gak slow living tapi orang pasti nganggapnya pemalas gitu. Oh, jadi hitungannya adalah dari harta yang dimiliki gitu. Jadi slow living itu cuma buat orang-orang atas aja. Ya kan maksudnya kayak orang nu barengan lah gitu. Kan tiba-tiba beli mobil anyar. Terus lihat mobil baturana ganti mobilnya nu karieu gitu. Udah aja hidup sederhana, mobil mah mobil yang biasa aja. Nah, Harga coba 200 jutaan gitu. ada tapinya. Nah, makanya saya ngambil judul ini teh dari salah satu artikel. Pelabelan slow living ini saat saya baca artikelnya adalah ditempelin ke orang-orang yang justru ekonominya menengah bawah. Menengah lah ya. Makanya di judulnya teh slow living (2). Anjing. Slow living. Nah, apakah memang gaya hidup atau memang karena kondisi keadaan yang membuat menjadi slow living? Gitu. Jadi mungkin si label slow living ini bukan hanya untuk orang-orang yang punya duit, tapi ternyata udah nempel di orang-orang yang mungkin perekonomiannya menengah ke bawah. Makanya Ya, pertanyaannya cek orang tadi. yang maksudnya si influencer itu ketika
ketika dia ngomongin kita mendingan slow living, hidup minimalis, sederhana. Ya itu mah sebenarnya kan sasarannya untuk sesama orang kaya gitu. Iya. Tapi yang ngedengerin kan yang menengah ke bawah. Iya, betul. Terus dia fansnya gitu. Kasih turutan. Nggak usah nurutan orang mah. Mana belum gue oke gitu maksudnya. Iya. Akhirnya mainnya slow living. Kalau nggak gawe mah udah kayak jajan. SPP can dibayar sekolah kan. Lihat oke. Bener. Tabung gas enak kudungan tadi coba. Betul hai. Enggak, udah di cancel. Tapi ya oke, slow living yang menyoroti ke apa namanya teh ke karakter apa ya? Kayak misalnya harus graduate gitu, terus kerja kan ada achievement yang pengen dicapai gitu. Ya. Apa yang tertentu, maksudnya bukan untuk ekonomi aja gitu, maksudnya bukan gaji dan yang lain-lain, tapi mananya mungkin mengejar jabatan tertentu, karir tertentu, akhirnya ya bisa overtime kerja untuk kejar apa target segala macam. Nah itu akhirnya terjebaklah pada siklus hidup yang begitu gitu. Jadi ya untuk kelas-kelas yang begitu kan si angka apa namanya salary itu kadang menjadi nggak penting aja gitu. Ya udah jalan aja sesuai dengan ininya dia, karena dengan target-target yang sudah dicapai ya ngikutin lah si salary dan bonus. Cuman ternyata ada di titik yang anjir aing naonan ya. Karena melihat bahwa si siklus itu gitu. Sebenarnya apapun yang tadi ya di satu sisinya apapun yang tadi cicilan segala macam udah bisa terbayar sama dia. Semua udah bisa dibeli, tapi achievement yang semu lah menurut orang mah, yang semu tuh yang ya misalnya contoh misalnya di pendidikan di dunia pendidikan lah, guru misalnya mati-matian mau jadi kepala sekolah atau dosen atau jadi rektor, kita kan di tengah-tengah sih, namanya gitu. Bisa. Iya, enak gitu. Misalnya orang gawe poek, ini poek, balik poek nih kan. Enak gitu ya. Demi gawe ngudag naon. Nggak pernah ada dalam sejarah anu kikituan teh beunghar-beunghar banget gitu. Iya. Paling mentok nepi ka cukup lah. Nepi ka beunghar banget tuh moal lah. Can aya. Kecuali ya tinggalnya lamun beunghar banget gitu ya. Kan orang menurut orang ya. Jelema nu beungharna pisan eta baheulana lamun teu miskin pisan atau emang geus beunghar pisan teu mimiti. Lamun geus di tengah-tengah ti awal mah geus hese. Ya kayak teman kita yang kerja di sana di ibu kota, teman sini kita waktu nikahin teman kita ya cerita kan orang ini saja subuh balik ke maghrib orang ngenalan itu kita lagi di IKEA waktu itu kan anda lagi berjalan-jalan lah Orang sare ente mana jalan-jalan sare di mobil. itu ini jalan-jalan orang ngobrol lagi sebut si Eca ya ngobrol si Eca Cewek. Cowok. Jadi dia tuh yang pertama kali kerja ya Iya. yang pertama kali kerja yang dia seangkatan kita ini lah Jebolan manufaktur kan. manufaktur Langsung diterima di perusahaan yang besar. Ih, orang balik teh kan teh bahasa apa? Poek, panggil poek betul jika orang yang balik ke Bandung tuh yang ada kenal dagang soto itu contoh kan sebetulnya contoh, tapi maksudnya waktu awal-awal kita baru merintis kerja gitu kan dia bisa beli apa-apa sendiri ya. Belum nikah waktu itu kan belum pada nikah tuh beli pas itu tuh orang beli helm apa tuh lucang gitu beli sorangan gitu ya waktu itu wah oke lah gitu. Tapi di titik yang kita udah berkeluarga masih ketemu tuh kayaknya pengen jadi tukang soto aja Tapi kalau orang ningali cocok slow living yang tinggal di desa. Jadi terus ngurus kebun gitu. dan aku mandek fast living lah Cuman maksudnya ngeliatnya kia orang ningali isuk-isuk bertani gitunya. Iya. Pikiran cicilan imah kan gitu cicilan motor. Belum tentu. Jadi
dia tuh pokoknya menanam ke hirup manehanana gitu maksudnya. Ya. Terus tidak bisa diburu-buru kan anu ngaranna nanam mah gitu. Ya, bangun Ngurus kita we, gitu. keluar subuh sampai lohor, pulang, Iya. Lah, ngurus domba. Domba. Ya apalagi kalau kebunnya sebelah rumah. Tapi 5 hektar. Iya. Ya kalau contoh lah misalnya Iya. kayak Ide Baik kan sekarang gitu kehidupannya. Ya. Semenjak jantungnya kena tuh. Ya, jadi dia kan pindah ke Lembang tuh, daerah Lembang Maribaya gitu. Dia bertani kan gitu. Hanya slow living lah gitu. Tapi pas di kotanya juga ada sih tapi slow living. Slow kan. Ya. Dia udah di level tertentu baru kalau murah gitu. Gitu. Biasanya kan gitu. Kalau misalnya orang Komodo sebagai orang orang Jawa Barat ya, patokannya benghar ke kolotnya kan gitu. Balik ke lembur, beli saung, beli balong, jeung kebon gitu kan. Itu patokannya benghar gitu. Artinya ketika biasanya sebutlah misalnya pensiunan PNS gitu. PNS nangis salon seberapa misalnya. Ketika pensiun guys kalau lembur gitu. Pulang kampung. Imang saya, balong Iya, aya, balong kebon saya. aya. Kebon aja, yes gitu, atas slow living. Kecuali lamun misalnya, tinggal lamun guys pensiun lang asup partai lagi. tapi Sempat tanya. jika namanya beda, beberapa tahun ke depan akan beda. Balik ke lembur, beli saung, boga balong, boga samper sih. Biasa. Balik sukses. Tapi ada teman orang Tasik. Nah, dia tuh udah lulus kuliah lah, semua anaknya keluarganya teh lulus kuliah kalau nggak salah. Babehna dagang di Jakarta, dagang buah-buahan. Coba bisa ngidupin anaknya di desa gitu, di Tasik segala macam kuliah. Maksudnya itu masuknya slow living apa bukan tuh? Dagangnya juga bukan dagang keliling, cuman di tempat-tempat prostitusi. Jadi mahal Buah apa aja? bukan prostitusi juga, kelab di dekat-dekat kelab gitu-gitu. Kan Tapi aku dagang buah ya. iya maksudnya ya cuman Biar seger. Kan kalau di dalam suka ada yang kecut. Gitu kan. Dagang buah deket pas- klub malam. pas balik sebulan sekali kok nggak salah. Balik nih ke lembur. Kayak jambu lagi pada bawaan jualan kayak gitu. Biasa. Sama sarua sih gak mau liburan maksudnya. Jual 20.000 satu. Tampangnya tampang desa. Kayak pakaian modern gitu. Kan nanya hari ayah kerja di mana? Ini dah jualan buah gimana? Ya pokoknya mah jualan buah aja. Gede, maksudnya punya toko atau apa? Enggak, pokoknya buah yang ada di Cimahi itu dari ayah. Masuk. Kita mulai itu. Dagang. Jualan buah. Wah benar. Walaupun cuma 3 kecamatan ya. Tapi saya Cimahi. Walaupun cuma 3 kecamatan tapi nah angger we anjing. Kulak. Cuma Harusnya maksudnya gini. Harusnya udah sadar gitu. Kan anaknya juga sekolahnya di sana lah ya. Hah? Di sekolah itu kan Harusnya kamu udah mungkin curiga ya. kalau cuman buah Curiga. satu jonggo mah anjir. Ya kan penasaran, soalnya pernah ayah kakak kelasnya ditanya, kamu kan dia tuh punya rumah klaster gitu, satu klaster itu 6. Bilangnya itu teh punya dia 6 rumah Semuanya. itu teh semua itu gitu. Kan penasaran ya gitu. Kalau teh gawe naon kan gitu. Jualan apa? Itu dah pokoknya mah perlengkapan dapur cenah. Alat rumah tangga buat di dapur. Oh. Ya sama pertanyaannya, buka toko atau apa? Nggak tahu deh, pabriknya nggak tahu di mana. Buka pabrik. Kan pabrik. Oh, pantas satu. Bukan jual atau itu mah. pabriknya nggak tahu di mana. Itu mah membeli besi. Nah, kita ngerasa slow living nggak sih? Ya kalau Mang Dika mah kayaknya dari tadi dia udah
mengakui slow living banget lah ya. Enggak, kalau bisa konsepnya slow living apa dulu, karena kan definisinya nggak tahu ya, masih sarung menurut orang. Akhirnya yang tadi Ya definisi yang slow living ketika sekarang, jangan sampai ketika mana miskin disebutnya pemalas, benghar disebutnya slow living. living. Ini Ya, kurang ngerasa slow living. ya maksudnya kan kalau yang di konsep yang di media sosial sekarang slow livingnya lebih ke bangun pagi kerja nggak sampai sore udah nyampe rumah gitu Kalau kan sama sebenarnya. work life Gampang. balance berarti sama nggak? Nah, itu mah Ya, lebih Tapi ke hak menurut orang mah slow living itu iya kemudian bahasa slow living itu kan tidak terburu-buru, ya mengejar Iya. target, tidak ambis. Itu artinya kemudian tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang lain lah. Orang lain kayak kemarin karena orang masih iPhone yang terbaru datang gitu ya. Wah, yang lain kan nepikeun ke pinjol gitu. Ngeredit Iya, biar maksakeun. dapat itu gitu. Ya, Terus tapi akhirnya dia harus beli. kerja Bisa beli. untuk nutupin cicilan eta gitu. Nah, yang slow living mah orang tuh peduli deh keluar dalam Iya sih. sampai orang masih kena berfungsi. Kayaknya berarti mungkin berarti begitu gitu. landasannya teh ke apa? Bukan konsistensi atau apa sebenarnya? Pribadi teh kok oleh koneksi anjing. konsultasi, transmigrasi, konfidensi, Bukan. korespondensi, Bukan. kontrasepsi. Ah, Aduh. Introspeksi. Bukan. Diri sendiri ayo. Self confident. Nah, naon lain lah. Introspeksi. Jadi maksudnya teh ya tergantung mental kita aja gitu maksudnya. Oh, Kita nggak mau ikut-ikutan gaya hidup orang, pengen ada iPhone baru pengen ganti atau ada mobil baru pengen ganti, ya enggak, berarti kan narimakeun gitu. Jadi ya udah saya punyanya segini, ya udah slow aja gitu. Jadi nggak ada Ya, maksudnya kalau beda, kamu beda. maksudnya slow living itu gini. Ketika ada iPhone baru, orang lain kan memburu lah. Hmm. Yang punya duit, yang nggak punya duit, pokoknya yang boga eta gitu. Ya. Dia lakukan dengan cara saya. Nah, saya mau slow living. Orang boga duit, keur meuli eta. Tapi nanaonan gitu. Ya. Nah, mungkin begitu yang disebut itu bukannya slow living. minimalis. Ya kan Oh, slow makanya, living tapi tuh beda-beda berurutan itu. dengan itu, dengan gaya sederhananya dia gitu. Bisa cari lah. menurut orang sih beda-beda karena maksudnya orang merasa slow living gitu. Karena tidak mencari Oh, iya, benar. tidak mengejar Benar. apa-apa gitu, apa-apa tuh bukan mengejar Saya bacain nggak? Apa? Slow living is a lifestyle that involves slowing down to appreciate the world around you and what you have. Oh. Poin-poinnya slow living principle itu ada consume less, make time for loved ones, practice mindfulness, take a walk, sama prioritize quality over quantity. Oh, berarti slow living itu berarti beli nasi goreng jalan. Nah, Ah, itu udah slow living. Jalan jalan kaki. kaki. Jalan kaki, prioritize quality over quantity, berarti nggak terlalu. Punya banyak Saya slow living, makanya sports. Nah, jadi porsi tapi nambah ujus nambah. 4. Oh, ya tidak terburu-buru, tidak berlebihan. Belajar untuk mindfulness, untuk lebih cooling down, slow gitu. tapi menurut orang sih ini cuman penghalian isu. Ya soalnya Kan sebelum isu, waktu itu kan ada isu-isu pengalihan apa? isu tabung gas aja. Enggak, kemiskinan struktural teh ya. Ah, Jadi kita di apa? Enggak. Jadi disuruh ya udah terima aja gitu. Ya udah. Padahal kan isu-isu. mau air putih? Ya kalau itu mah ini aja pemikiran ngaco aja ya. Soalnya kan kemarin tuh lagi gencar tuh tentang kemiskinan struktural segala macam. Iya. Jadi Takutnya kan ya itu tadi ada orang miskonsepsi kan. Ya. Maksudnya ya tadi udah disebutin ke rumah hese, serba hese, slow living Slow lagi. living, gitu. itu bukannya kerja keras ya. tapi menurut orang mah berkaitan sama fenomena belakangan ini sih yang di Gen Z dan milenials itu yang harus achievement sesuatu gitu dalam hidupnya teh Ah, iya sih. sukses bla 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 Nah, itu sih. bla gitu. tumpukan-tumpukan dari itu ya. Tumpukan-tumpukan. Dan akhirnya kan di satu sisi
yang ambisius juga nggak salah juga karena ya udah pilihan mereka. Cuma Iya. yang satu sisi menurut orang slow living muncul dari orang yang gagal dalam ambisinya. Iya sih. Kecak orang slow living mah gitu. Tapi ya akhirnya itu maksudnya kalau misalnya mau slow living Besok aja. esok aja tapi Nggak, itu si fenomena itu kapan sih ramenya? Ya mungkin sekitar 1 tahun belakangan. Setelah pandemi berarti? setelah pandemi ngebut Iya. semua kan. Enggak sih. Setelah Iya. pandemi Setelah itu kan semua orang ngebut. semua. Iya. Ngebut, kayak apa ya, udah 2 tahun nih nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ketika pandemi selesai, ngebut lah, bikin usaha ini, bikin bisnis ini, beli Iya. ini, beli itu. Setahun setelah itu, mulailah ada bahasa-bahasa udah slow living aja. Iya, hidupnya, iya. gitu. Kayaknya iya benar kata Om Panji tadi, impact-nya itu adalah saat beres COVID kan itu masa-masa dimana influencer, YouTubers itu kan meledak banget, Iya. dapat AdSense yang kaya raya, Ya. pamer pencapaian, pamer harta, semua anak muda kiblatnya ke situ. Ya. Pengen punya mobil, rumah besar segala macam, akhirnya semua orang Gen Z, milenial, boomer semua kan ikutan tuh. Akhirnya mungkin setelah 4 tahun setelah COVID ya 2020 lah, sekarang 4 tahun ke 5 tahun kayaknya udah mulai lelah orang-orang gitu. Iya. Udah mulai lelah, capek, maka muncullah hal-hal yang ya itu ya awalnya minimalism untuk merasa cukup dengan sesuatu yang ada. Lama-lama kemudian kurang juga. Oh mungkin ada lagi slow living, ya lebih slow. Yang kurang kayaknya yang orang-orang yang kemarin sudah kerja keras, dia udah mencapai target, Ya, udah selesai. waktunya ngarehab. Nah, waktu ngerehab, nah dia bawalah konsep slow living itu, Ya. gitu nges lah. Ya, mana emang ada nges mencapai target Iya, gitu. betul. Tapi benar kata si Om Panji, si Gana mah yang itu emang dia lagi turun tuh si ininya. Ya, bisa jadi. Ya jadi maksudnya bisa label itu bisa ke berbagai macam kalangan gitu. Kalau yang misalkan kaya banget, karena dia ngerasa udah lelah, duitnya udah banyak, udah slow lah. Tapi ada juga mungkin tadi yang dia punya ambisi gede banget dan nggak tercapai, Titik kulminasi. Karena banyak kalah ya udah. Gitu. yang kayak mendadak kan pas lagi di COVID itu sebenarnya. Ya. Tiba-tiba pas setelah COVID semua pasar tuh kayaknya taruh deh paling yang orang tahunya pasar gamis ya, baju gamis. Oh pas lagi COVID tuh banyak tuh yang ini yang produksi Ya. pas habis COVID jeblok semua gitu karena tiba-tiba masuk yang harga 30 ribuan segala macam, Iya. habis semua itu. Yang jual celana jeans, yang jual Ya. pakaian lah gitu. Dan satu lagi yang itu yang hidup apa berarti lawannya slow living lah. Fast living gitu sebenarnya. Ya. Udah juga melihat ini sih gejala-gejala yang jadi pasca COVID terus melakukan segala sesuatu belanja buying sih belanja itu bukan cuma konsumtif kan bisa belanja modal bisnis apapun teh tanpa riset gitu. Iya. Jadi hanya berdasarkan intuisi bla 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 keluar habis dak beak gitu. Iya. Jadi kan, Benar-benar. itu juga yang gitu kan nggak ini gitu ya nggak apa dan yang masih banyak sampai sekarang kan yang gila-gilaan gitu Banyak Di akhir banget. pekan. Hah? Gila-gila. Ya, sama cuman Soalnya kalau itu kayak karakter orang Indonesia deh. Bikin apa-apa tuh. iya ada ini dikit gitu misalnya cebrek gitu tanpa ini gitu kan cuman intuisi aja padahal yang mungkin salah satunya kan keterukuran badan keterukuran yang bisa dilihat bisa disurvei atau diri kemauan untuk mempelajari sesuatu yang akan dilakukan gitu. Berarti kan tadi ada 3 ya. Jadi kalau misalnya orang kaya yang udah punya pegangan, terus slow living, atau yang tadi disebutnya yang tidak achieve itu Udah slow aja dulu slow lah. living. Atau memang dari awal yang pemalas itu slow living. Slow living juga. Benar. Patokannya itu adalah yang penting masih bisa ngopi, merokok, Berarti kalau itu berarti damai hidup. konteksnya udah bukan masalah duit atau nggak ada duit, masalah gaya hidup aja ini Gaya mah hidup gitu. aja. Ya nggak usah terlalu ngoyo menurutnya. Oh, yo.
Red Doors. Jangan terlalu oyo, Gimana sih? jangan terlalu ngoyo. Ngagoda, Ngotot. nggak ada ngagoda. Ngoyo. Tot. Terlalu ngotot, apa? Iya gitu lah, maksudnya nggak usah terlalu Murah. Murah. kumaha carana tulup we 1 M. 7 juta. gampang aja. Anjir enggak. Enggak, buat beberapa orang itu gampang. Oh, babi ngepet. Semalam 3 juta mah Iya cip tuh. Maksudnya kalau 3 hari 15 M gitu kan babi ngepet juga Nah, namun masih belum tentu bisa ini. Ya, namun duit tiba Bagi- tiba bagi- kita berseri itu dong. Jadi nggak tuh. Pun bisa jawab ya, jebakan. Loh, kok bisa jawab anjing? Iya, bisa aneh mancing-mancingnya. Berarti pernah. Makan ya. Menurut salah seorang YouTuber hantu mah berseri. Tapi pas ditanyakan itu lewat inspeksi BI dia nggak bisa jawab. Aduh. Cuma kalau misalnya ngomongin slow living dengan kayak gitu ya, berarti dia emang arahnya ke orang-orang desa kan, gaya hidup orang desa. Nah, cuman takutnya teh menurut orang takut disalahartikan ini kan ada orang yang mencintai pekerjaannya. Ya, Ya, Iya. misalnya orang we lah misalnya orang ngegambar terus menurut kita lain fast living emang bagaimana gambar untuk apa, jadi ketika dia ngelihat sesuatu seseorang itu mencintai pekerjaannya atau siapalah misalnya nulis Iya. terus atau apa gitu misalnya Iya, atau iya, iya. kelihatannya rusuh gitu. kelihatannya itu dianggap bukan slow living gitu, padahal dia melakukan itu tuh si orang ini melihat yang orang sangat rutin bekerja ini teh hanya dengan kacamata uang gitu lah. Oh, sama saya kayak ngelihat ini Om, salah satu pimpinan kita di tempat kerja. Beliau punya posisi di tempat kerjanya dulu, dia punya posisi oke. Pendidikannya bagus, S1, S2, S3, S2, S3-nya bahkan di luar negeri. Secara kemampuan mungkin orang lihatnya oke banget gitu. Oh, jadi pinter nih. Pinter, pendidikannya tinggi, bagus, posisinya bagus, tapi di usia saat pensiun, di usia 60 ke atas, dia masih concern banget dengan pekerjaan. Sangat detail, terus dia senang bekerja untuk membuat sebuah kegiatan, proyek apapun. Orang kan dulu Aktif, menganggapnya adalah dia rusuh pisan ini orang, tapi mungkin kan bisa jadi yang tadi. Itu babi-babi Passion itu Itu mah. kan passion. Jadi maksudnya saat orang yang anak-anak muda ini nggak ngimbangin Hmm. semangatnya dia kan kayak judgementnya kan jadi aja si bapak ini rusuh banget gitu, bukannya pensiun lah ngurus cucu gitu kan. Padahal kan bisa jadi emang dia suka. Emang dia Dia suka. emang mengidap ADHD. Ya ada perbedaan perspektif juga karena mungkin anak buahnya tuh melihat apapun yang dikerjakan harus ada bayarannya. Ya. Nah dia mah enggak. Ya, tapi dia sudah kaya raya juga sih. Iya, maksudnya ketika dia mencintai pekerjaan, wah senang bikin sesuatu. Sudut pandangnya itu disamain kan ke anak buahnya. Padahal si anak buahnya ini masih Nah, berpikir iya. surat tugas dan apa-apa. Dan Ya masih butuh lemburan lah, dapat UPD lah gitu. Ya berarti emang kalau kata si siapa si Bagus itu Bagus Mulyadi itu kan emang kan di Indonesia rasa ingin tahunya tuh nggak dibentuk, makanya ketika ada slow living jadinya slow living tuh Diambil nyantai, gampangnya aja, gitu. diambil Ini- gampang dan enaknya aja. Karena kita bahas di episode critical thinking, Hmm. tinggal dicari. Kita pernah membahas Ya, ya, ya. rasa ingin tahu. Tapi saya pernah ada satu masa orang merasa slow living dan semuanya tuh harus slow. Saya pernah ngalamin itu. Itu teh momen dimana saat dulu zaman SMA, SMK, saya teh sangat terburu-buru sekali dan sangat berambisi. Kayak misalkan pengen masuk perguruan tinggi negeri, ikut SPMB, belajar, ngapain gitu, tembus, gitu kan, nggak kuliah. Terus pas mau berangkat kerja ke Korea, benar-benar melakukan sesuatu teh dengan terburu-buru dan serius teh, belajar serius segala macam, nggak lihat waktu gitu, berangkat pagi pulang malam tuh untuk ngurus dokumen segala macam, apa merelakan diri untuk ngantri di kantor-kantor pemerintahan gitu ya, yang ngantrinya udah bidang lama gitu, sampai akhirnya ada satu masa kayaknya kurang gitu kudu gituan deh gitu. Jadi kayak wah ini terlalu
hektik gitu, rusuh pisan hirup kurang, pengennya kurangin deh temponya gitu, lama-lama keenakan, lama-lama jadi males, biarin aja gitu. Tapi menurut kurang yang kayak gitu tadi bukan fast living atau bukan lawannya lah dari living. Menurut orang ya, karena kan kita mau achieve sesuatu yang terukur tadi gitu. Ya. Mau lolos apa SPMB ya, kan kita menyadari diri sendiri Memang harus melakukan itu. Namun jika orang yang lolos SPMB tapi tidak belajar, itu kan stupid. Iya sih, cuma Itu stupid doang. dari slow living aja. Jika baturan. Jika betul. Tapi lolos. Apa? Tapi lolos. Lolos. Walaupun tiap hari ngopi. Itu kan stupid. Sebenarnya. Tapi bisa lolos tuh lah, jenius. Jadi sudah pintar. Bukan jenius. Waktu itu Beruntung. critical thinking saya jangan. Kenapa? Jawaban itu tidak boleh diisi, yang ada hitung-hitungan ini aku minus, aku udah diisi KB, ternyata lolos. selama tryout udah berpikir apa yang sistem penggunaan gitu kan, akhirnya cuma jawaban yang bisa saya jawab yang saya isi gitu. Sisanya enggak. Nggak pernah lolos sih tryoutnya. Orang bodo amat isi we KB kurang. Ternyata benar. Tapi itu ada konsep keikhlasan kalau gitu mah. Konsep keikhlasan. Lebih susah. Tapi menurut orang sih yang justru lebih yang harus di ini konsep keikhlasannya bukan slow living atau Iya. yang harus di ini. Iya benar sih. Jadi tapi ada bagus, orang mikirnya ada bagusnya juga sih. Jadi orang-orang tuh biar lebih slow aja maksudnya. Slow tuh maksudnya lebih santai lah gitu. Nggak perlu harus sekarang gitu ya. Nggak terburu-buru sampai harus nyenggol kanan kiri depan belakang gitu loh. Rese. Iya. Gitu. Ini yang satu apa tuh namanya, satu kayak kabin gitu yang mau bisa makan di situ khusus yang gitu kan, dia bukannya seenaknya aja gitu. Kalau saya mau aja buka gitu. Iya. Jadi salah satu contoh slow living. Cuman pada Iya, saat benar. masak kan dia nggak bisa slow lah. Iya. Udah mau lah gitu, tetap harus cepat segala macam. Gating tutup. Tetap ada ininya gitu si pace-nya teh gitu kan, Iya, nggak betul. bisa lambat. Jadi kan nasi goreng yang tadi yang kita mau cari, Kenapa? kayaknya bapaknya itu slow living. Nasi goreng yang sebelum kita makan kan hilang versi itu tutup. Minggu kemarin ada. Tadi Sekarang lagi ada. malas capek. Iya, slow. Iya benar. Itu sama kayak ada satu YouTuber makan tuh. YouTuber kulineran tuh datang ke salah satu warung sate terkenal lah di Jogja. Gitu. Terus si YouTuber ini ngasih narasi, "Oh, ini tukang sate yang dagang seenaknya." Cenah. Kalau mau dagang ya dagang, kalau nggak mau ya nggak mau. Dia bisa tutup sampai seminggu atau beberapa hari, terus tiba-tiba dagang lagi. Pas ditanyain, ternyata si bapaknya punya konsep keikhlasan tadi dengan rezeki. Pas saya jualan kalau memang gitu kok. memungkinkan untuk jualan. Kalau memang saya lagi nggak enak badan atau apa, ya udah saya libur aja gitu, nggak peduli gitu. Yang penting saya sehat. Toh rezeki nggak akan kemana, kata dia kayak gitu. Jadi gak akan kemana. Kemana? Rezeki mau kemana? Jadi ya kemudian gitu, oke gitu. Dia yakin dengan ada rezeki pasti datang kok gitu. Atau ada yang apa? Satu lagi yang tukang sama lagi tukang sate di Jakarta gitu loh. Jadi dia dagang di satu lapangan besar lah, di salah satu komplek besar di Jakarta gitu. Terus ditanya sama yang mewawancarai, gitu, "Pak, kenapa dagangnya di sini sendirian? Kan biasanya orang dagang tuh ngumpul lah ya, berkumpul. Tempat ramai lah. Tempat ramai. Dia tuh kenapa kok dagang tempat sepi?" Kata dia, "Kalau saya jualan pasti ada yang beli. Gitu. Kalau ada yang beli harus ada yang jualan. Jadi mana yakin kalau itu kita. Jadi ya udah apa enjoy," kata dia tuh. Itulah teman-teman konsep rezeki. Itu pepatah yang tepat untuk dulu yang ini. Jangan bangun siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Biarin aja, nanti ayam saya makan. Iya. Atau dibalik ya kan. Itu kan kalau misalnya konsepnya ayam. Gimana kalau kita sebagai cacing? Paling pertama bangun, paling pertama dipatok ayam. Iya sih, juga sih. Paling pagi bangun, paling pertama mati dia cacingnya. Itu lebih ke konsep kapitalisme. Aduh, ya berarti Ini atau tambah bahan, berarti kan ada yang slow living yang tidak slow living. Slow living mah berarti buat tambah bahan yang nggak
sameunangna anu Bocor. Tukang tambal ban mah slow aja sih. Iya, tapi kan ada yang tidak slow. Dia tebar paku. Itu tidak slow dia. Iya, jelas. Ada target yang harus dicapai gitu. Pertanyaan utama mah kieu, nah tukang tambal ban mau nongeng pasti ketemu bol nah gitu. Kenapa pas dia lagi benerin nambal ban itu pasti silitnya tuh belahan pantatnya harus kelihatan gitu. Karena dia udah ikhlas om. Ikhlas pun. Jadi pernah saya baca komennya, yang komen tuh dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa semua sama. Oh, aduh. Kenapa tukang tambal ban kalau lagi ngebenerin itu kenapa pantatnya harus diliatin? Gitu? Pertanyaannya nggak ada yang komen dari Papua kan? Belum. Papua jarang ya tukang tambal ban. Nggak sih jarang. Mungkin Langsung jadi ganti. kesempatan bisnis yang bagus. Karena konsepnya sama kayak yang orang Belitung itu. Oh iya. Wah rusak ganti. Jadi orang Belitung punya motor itu nggak pernah ke bengkel kalau harus ya udah beli lagi aja. Beli baru lagi aja. Cuman tadi disclaimer yang tadi rezeki dipatok ayam terus ayamnya kita makan hanya untuk muslim ya. Klarifikasi. Ya kalau ini dimakan babi nggak bisa kita makan babi. Oh iya. Babi bangunnya pagi. Hah? Babi bangunnya pagi. Malas. Oh iya. Oh, karena nggak mungkin karena babi pemalas. Babi malam, Babi babi malas. siang. Yang bangun pagi itu ayam. Oh atau mungkin konsep itu untuk babi sebenarnya. Oh iya, untuk babi Iya, benar. ayam mah pasti pagi-pagi pasti bangun. Ya, Ini jam 2 sih tetangga orang buka ayam kan jam 2 gandeng aja suka yang benci. benci tuh. Biasa nama kalau geruduk karena ada yang main. Nah, ini. Dan mikirnya kan suka jurik ya. Nah, positif aja mungkin juri. Positif aja. Di rumah saya tuh kalau tiap jam 1 jam 2 malam saya belum tidur tuh pasti sok kayak bau melati, kayak suara cingkuli. Jangan ayam kongkorongo kan orang mikirnya ini sekuntul mah gitu. Gandeng aja. Oh, bekas kuburan. Komplek dari zaman Soeharto itu. Terus jangan bahas itu takut. Soalnya kalau nggak kunti Alberto Dombe. Main datapannya sama di Cimahi ya. Jordi Almino aja udah. Aduh, udah lah sejam lah. Belum. Masih setengah 10. 47. Masih lama. Baru. Jadi tuh saya mau minta dulu minum. Saya isi Jadi lagi. kalau slow living buat anak-anak yang sekarang itu harus gimana nih? Apakah benar slow living itu adalah sebuah ide untuk hidup atau cuma hiasan aja gitu? Kalau menurut orang mah eta, motivasinya orang buat mengkampanyekan slow living teh Apa? supaya menurunkan tingkat stres. Ah, iya Itu meningkatkan tingkat stres apalagi ke kaum muda ya. Kaum muda ini kan paling loba benang mental health issue ini. Zaman sekarang maksudnya mungkin untuk menghindari, untuk meminimalisasi yang gitu-gitu. Ini ada hashtag baru sekarang. Apa? Kalau Gen Z itu lemah, milenial itu tukang jilat kan. Itu hashtag baru sekarang. Hashtag panjang banget anjir. Enggak, hashtagnya yang terakhir. Milenial mah apa? Kalau iya tadi apa milenial itu tukang Ini adalah hashtagnya milenial tukang jilat. ya. Jadi kalau misalkan Gen Jilat. Z dianggapnya pemalas atau apa ternyata lemah atau segala macam, karena kita nggak kayak milenial yang jago ngejilat. Ya, itu teh tadi orang di pemakamannya ngomongin masalah jilat-menjilat. Iya. Jadi orang, iya si Panji, Kenapa harus megang jenggot? iya, itu jilatannya tuh satu arah. Ada. Apa? Tapi lamun nu kieu malah Oh, dia Anda sudah lihat video Jill Max Syndrome belum? Orang terlatih kan? Orang bisa tornado twist aja. Anjing ya tamas aja. Jadi ingat itu. Udah lihat belum videonya? Jill Max Syndrome? Aduh, wajar itu baru dikirimin tadi subuh. Saya juga kaget. Satu arah. Ya. aduh, dari senior bilang gitu. Oh gitu. Ini mah satu arah yang gitu. Aduh, sini ieu. Kieu ya. Pas banget ada contohnya. Karena tadi kayak orang si Anto. Si Anto kan lomba. Sering bahasa arah, sering kan orang bisain. Tuh. Iya tuh sampai tangan-tangan.
Ya. Kalau disebut milenial tukang jilat, emang. Iya ya. Kan konsep penerimaan dirinya. Oh milenial mah tukang jilat. Oh, iya jelas. Mau coba gitu. Ya, tapi nggak bisa juga. Kenapa? Emang Gen Z nggak ada yang PNS? Ada lah banyak. Loh, nggak mungkin. Emang banyak seumur tukang jilat. Emang yang tukang jilat PNS doang? Bukan. Tapi kan insya Allah karirnya mandek kalau tidak menjilat. Insya Allah karena dia mandek. Lah kita di swasta. Iya, apalagi di swasta gitu. Iya. Contoh orang dari. Ya berarti itu salah juga. Tapi Ya. masih orang masih percaya sih yang tadi. Apa? Soal living ini cuma buat pengalihan itu. Ya, Oh, ya, tadi Karena jadi nggak ada yang protes kan tentang apa tadi gitu, misalnya kita udah berusaha segala macam tapi kok nggak acip-acip padahal ngerjainnya benar gitu, Ya. nggak ada yang protes yang kayak gitu lagi gitu. Sehingga slow living juga kan bisa dipakai maksudnya konsep buat marketplace. Udah di rumah aja, santai, belanja mah di dia di toko orang. Bener tuh. Iya. Kan Ya, dimanfaatin, ada mall yang mall yang apa? Mall tempat jual beli peralatan rumah itu kan slow living, ada tagline-nya gitu, slow living with us apa gitu. Kan dipakai buat itu. Mana mah santai mah selalu mungkin barang dianteran, nah tinggal milih, transfer aja ke kita, nanti kamu tinggal duduk, semuanya sudah tersedia. kan bisa dimanfaatkan. Itu lebih ke marketing. ini lebih ke supporting diabetes obesitas. Tapi yang aneh kan di saat yang bersamaan event lari di mana-mana. Iya itu siapa yang ngebahas lari tuh, nanti lah di judul berikutnya. Soalnya di rumah juga sudah mulai terjangkit, semua pengen lari kan. Cuma saya aja yang bangunnya siang terus. Ya, kenapa nggak lari sore aja? Ya kan eventnya subuh. Oh, kayaknya. Lari apa yang nggak bisa dilakukan malam hari? Nggak. Masuk. Dari pagi. Aduh, milenial. Aku anjing ngeri, gimana? Nah, itu bisa lari pagi. Itu bisa, sudah penting. Oh, udah berarti ke poin. Ya. Tadi pertanyaan si Mang Ubun itu dijawabnya sama masyarakat kota Jogja. Mereka kan udah Jogja itu secara indeks adalah Kota bahagia. kota yang termiskin, Termiskin. Ya, tapi tetapi bahagia. indeks kebahagiaannya paling tinggi di Itu Indonesia. teh ngobrol sama orang yang kurang kan pernah ke Jogja ngobrol sama supir Grab. Nah, aku udah nempak tuh. Jika babel-babel. Milenial mungkin. Sama supir Grab di sana terus nanya, "Oh, asli orang Jogja." "Oh iya Mas, saya orang Jogja." Pokoknya mah oh berarti orang Jogja asli lah gitu ya. Karena Logatnya. dia mainnya nyaman jalan maksudnya. Kayak makan di dia makanya dia. Ya pokoknya mah lahir di situ. Bola sekolah pen. di situ gitu. Bola pen anjing. Terus kan ngomongin masalah apa kerja di ibu kota sama dari Bandung. Oh biasanya banyak orang Jakarta lah kesini. Tapi katanya kerja di Jakarta padahal dia orang mana gitu. Kenapa tuh Mas nggak nyobain kerja di mana-mana? Enak di sini. Jadi maksudnya teh suasananya kan memang Jogja kan gitu. Tapi dia juga mengeluh itu dalam artian kalau saya kerja di perusahaan di apa gitu ya di Jogja, UMR ini kan kecil Ya. gitu. Mendingannya kieu gitu maksudnya dia nge-grab Ya, karena sebenarnya butuh tempat wisata. Gaji nge-grab lebih gede daripada jadi Kayaknya lebih gede dari UMR Jogja iya, ya. lebih iyalah keharti lah. Lebih ke hati kenapa? Karena di Jogja tuh nggak ada angkot. Iya, karena banyak sekarang artikel yang itu orang Jogja tuh sekarang udah mulai keluar-keluar. UMK nggak berubah dari dulu, miskin terus gitu. Itu komentar-komentar orang-orang sana tuh udah mulai banyak. Iya. Tapi kan kalau lihat harga makanan nih, Iya, dan beberapa tempat udah banget sakit gitu Udah mahal maksudnya. banget ya, justru. Murah banget gitu. Murah banget ya. cuman kan Udah. sektor itu industri kreatif di Jogja melebihi UMK. Kalau misalnya itu kan kalau misalnya indeks yang termiskin di itu mungkin dilihat dari apa ya? Iya. Variabel apa misalnya yang dilaporkan Iya. ke BPJS Ketenagakerjaan meureun ya gitu. Ya. Tapi kalau yang jadi guide misalnya
yang buka jasa-jasa apa gitu yang memang rumahan kan nggak dilaporkan ke BPJS itu yang gede-gede juga di Jogja. Terus orangnya agak sedikit heran ya dengan misalnya kayak Jogja malah kan itu masih murah ya. Jadi adik saya di bank itu saya nanya, mana teh kan komen, wah ini malah murah-murah ya. Oh iya, kita tanyanya ekonomi kan maju. Orang kemaju dan maju, jadi mau maju kudu mahal. Oh ini kena lah maju lah. Jadi itu di hukum di teori ekonomi ternyata si harga barang-barang murah itu tidak menunjukkan, bukan indikator si kota itu teh maju. Ini apa yang salah gitu? Kok gitu? Tapi pertanyaan kalau misalkan barang itu ada di seluruh kota di Indonesia dan di situ bisa murah kan itu juga pertanyaan kan nih. Iya, maksudnya dan terbeli lagi. Kalau yang pasti orang apa Jogja itu sewa apa bangunan buat warung atau apa gitu, itu jauh lebih murah dibanding di Bandung misalnya. Kayak di Riau itu kan seberapa benernya. Terus turnover pergantian restorannya juga cukup cepat gitu. Ya. Tapi kalau Jogja bisa diam di situ aja gitu kan berpuluhan tahun benernya udah apa tuh? Ya di situ terus. Konsistensi lah. Konsistensi di situ. Karena ya itu ya udah sewa segitu aja yang penting bayar terus. Iya. Atau kalau kayak kata si siapa si Mas sih Mas Buyung. Dulu tuh dia pernah bilang, dia orang Jogja kan. Terus, katanya dia tuh sering dengar kalau orang luar Jogja ketika ke Jogja teh kayaknya sehari teh lama gitu. Kayak slow banget. Nah mungkin itu slow living di Jogja teh gitu. Karena orang yang ngerasa Jogja itu kayaknya sehari itu asal lila dibandingkan dengan di kotanya dia. Misalnya orang Jakarta boleh ke Jogja, nah seharinya tuh berasa lama gitu. Karena membosankan. Gimana? Maksudnya seorang itu berarti dia mengalami sesuatu yang membosankan yang lama. Karena cepat itu menurut orang, karena pace-nya tuh cepat. Karena dari misalnya kan kita tuh kurang lebih secara psikologis akan ngitung kegiatan. Iya. Jadi misalnya kita mau ke kantor di Jakarta jam 9 gitu, masuk jam 9. Kita berangkat jam 7 misalnya. Atau jam berapa misalnya? Setengah enam. Nah itu kan seberapa jam tapi ke jam 8. Iya. Nah itu Cuma di jalan doang. Iya. Nah itu jadi kegiatan itu terasa sangat cepat gitu. Sama udah terjadwal jam 9 masuk, Iya. 9, 10 ngapain, Relatif. ini makan siang, makannya teh kemana, terus kan dalam pikirannya tuh udah terjadwal nih, gitu. Jadi capek energinya udah terkuras tuh pas dia liburan di Jogja. Jalan, Tidak ada apa planning program apapun. Terus gitu. di Malioboro harus jalan. Jalan kaki. Besok Ya. nah, nasi kucing, karena jam 7 biasanya kan di jalan kan ya ke kantor gitu. Terus kemana kerja jam 7 lebih 5 lila tuh gimana jamnya pae. Dari Malioboro jalan ke Keraton. Kenapa cuma 2 menit? Emang deket lah. Biasanya 1 jam lebih. Ya. Iya, jadi ya nikmat ya. Maksudnya tuh ya nikmati aja lah gitu. Kalau kamu ada di fase sudah ada di titik tadi slow living itu ya udah nikmati aja lah gitu. Ya yang penting itu enjoy sih. Maksudnya terlepas dari urusan slow living atau bukan, ya. Kalau rek mana memutuskan untuk serba cepat gitu, jadi New Yorker ya enjoy aja mana jadi. Selama dia enjoy kan. Rek jadi New Yorker kayaknya enjoy mah Balik gitu. ke pribadi masing-masing lah. Kalau emang kamu senangnya rusuh, ya sok aja gitu. Kalau misalkan emang mau hidup santai, slow ya udah slow aja. Sedikit inilah agak keluar. Pace yang cepat itu juga mempengaruhi literasi sebenarnya. Karena terbiasa cepat membaca buku itu lama. Iya. Malas, benar. Betul. Mempengaruhi banyak hal lah, pace yang cepat itu teh. Kalaupun ada yang mau menerapkan slow living, pastikan saja kebutuhan dasar sudah terpenuhi dulu. Iya sih Ya benar. kan minimal nama token kan itu guru kan. Iya benar. Biar nggak titit. Promo PLN masih ada. Oh, masih. Sampai Februari. Sampai Februari. Beli token 100.000 dapat 120 kWh kali 2. Lumayan. Cuman Tapi maksimal bisa. 1 juta. Oh bisa tuh. Nggak orang pas kebayar aja.
Saya bayar boleh dapat sampai diskon. Maret. Hah? Sampai Maret. Oh dapat juga Dapat diskon 50%. Apa? Wah, yang jadi Si promo PLN lah. Iya maksudnya orang mau ngadengin titit gitu. Oh, paling ada Yang yang sorangan ya itu. Bikin listrik sendiri. Di uranium. Oke. Oke, kalau begitu ya itulah obrolan-obrolan santai kita karena kita mah slow, guys. Slow. Kita bikin podcast ini udah hampir 4 tahun lebih. Awal-awal kan Jum 2 tahun gitu. Enggak lah, 4 tahun. ya dari awal kita berkegiatan aja lah. Iya. Ini kan 2 tahun. Ya, podcast 2 tahun. 2022 gitu. 2023. Saya pernah Enggak. menginjakan kaki ke Gateway kapan? 21 tapi itu kan kita lebih ke apa? Pada Itu. suatu hari dulu Ya, itu. ke Gateway itu yang Udah di sini aja udah berapa tahun? Udah 2 tahun lebih. Yang 3 Udah 3 tahun loh di sini. Ya 4 tahun lah. Kan di Gateway kita udah ini. Gateway kita udah podcast itu. Podcast. podcast tapi gonta-ganti yang di Spotify. Sama apa? Noise. Noise mah di sini. Noise di sini ya. Ya kita juga slow. Slow podcast. Dulu kan Rusuh pengen dapat AdSense ya, tapi ternyata susah. Jadi slow. Jadi ya Nggak udah achieve gitu. kan? Karena nggak achieve. Achieve-nya ya udah slow aja. Nah kita tuh contoh nyata slow living. Karena tidak achieve. Ya maksudnya ketika orang ningali ngeliatin channel ini, Nah, anjing lu slow banget nih. Ya banyak juga, kita banyakkan episode daripada subscriber. Dulu mah masih banyakan subscriber. Sekarang banyakan kontennya. Banyak konten yang subscriber. Ya udah, kita slow aja. kita konsisten. Udah. Udah. Ya tuh, semuanya teman-teman, para wargi dimanapun anda berada, jadinya sakit wae di Pusat aula. mah. Di pusat mah sakit wae. Insyaallah jantan manfaat kanggo sararea sadayana. Amin. Insyaallah Amin. hirup urang sing ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dilancarkeun rezekina, Amin. dikiatkeun iman Islamna, Amin. salamet dugi ka bumi nu aruih ti dieu. Teras nantinya Kira as di Tayungan. kemudian terus ditangtayungan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala kanggo Stanhor. anu muslim. Si Rohmat yang di mana? Nah, jadi begitu saja teman-teman semua, jangan lupa dengerin podcast kita yang lain karena banyak yang menarik tentang obrolan-obrolan kita di sini. Masih bersama kita di obrolan Starfish. Bye bye semuanya.